Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore-sore gini saya dapat kehormatan ditemani oleh Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi Insya Allah. yang selalu tausiahnya nyucukin hati kita. Nah sekarang ini dia disebut sebagai Habib yang milenial nih Bib. Bib saya mau tanya nih Bib, gimana caranya kita supaya bisa move on Bib? Apa ada resepnya nih untuk ngobati, untuk ngilangin rasa-rasa yang bisa hilangnya masa-masa lalu nih Bib? Ya. Ya, bahan nih, memang ini problem anak muda zaman now ini. Jadi susah move on. Nah, yang pertama, semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah pelajaran. Nah, masa lalu itu pelajaran, masa depan itu harapan. Nah, salah besar kalau kita ini hidup kan berjalan, tapi kita selalu lihatnya masa lalu. Lihat masa lalu itu sesaat aja, cuma untuk pelajaran. Ibarat kita naik motor lihat ke spion, kan nggak lihat spion terus, nabrak kita nanti. Betul. Jadi kita fokusnya ke masa depan. Yang baru udah itu buat pelajaran. Sesedih apapun kita, sehancur apapun kita mau meratapi seperti apapun juga, yang sudah berlalu nggak mungkin bisa diulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu banyak berharap kepada makhluk. Sebenarnya pelajaran dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Jangan terlalu berharap kepada makhluk. Kalau kita ini memang berharaplah yang banyak kepada Allah SWT. Termasuk urusan cinta. Oh gitu Bib. Iya. Jangan cinta sama orang hanya karena selera. Cintalah sama orang ketika orang itu bisa menjadikan kita ini dapat ridhonya Allah Ta'ala. Nah, sekarang kalau misalkan kita cinta sama seseorang dan sebagainya, ternyata orang itu malah meninggalkan kita dan sebagainya, kita kecewa dan lain sebagainya, ya kita berpikirnya ya simpel aja, ya kalau dia meninggalkan saya, sedangkan saya mencintai dia, berarti dia yang rugi. Kenapa? Karena dia kehilangan orang yang mencintainya, saya kehilangan orang yang nggak mencintai saya, kan harusnya kan begitu. Ya tapi ya memang memang anak muda untuk menghadapi itu ya pokoknya main logika aja. Iya, tapi main logika aja. mereka kan nggak gampang gitu, Bib. Untuk melupakan, selalu diingat-ingat terus. Nah ini ada resep-resep apa nih, Bib? Mereka suka ingat memorinya atau ngelihat WA yang dulu lagi. Ya, jelas tentunya gini, semua hal yang bisa ngingetkan dikat dulu. Diputus. Sekarang udah diputus, tiba-tiba masih ingat. Nah, ada satu resep dari ulama. Itu kalau kita lagi hati ini lagi banyak godaan, lagi nggak tenang, itu kita suruh lihat ke atas. Dan sebutin Allah begitu. Kenapa? Karena setan itu, jadi semua bisikan ini itu semua dari setan. Setan itu bisa ganggu kita dari depan, belakang, kanan, kiri, tapi nggak bisa ganggu dari atas dan bawah. Itu. Nah, bukan berarti Allah di atas loh ya, Allah di bawah enggak, tapi setan tuh ganggu dari depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah ini tidak bisa ganggu. Di situ kita Allah gitu. Nanti insya Allah hilang semua. Apa ada ibadah-ibadah tertentu, Bib, yang untuk bisa melupakan? Kadang-kadang orang kan hanyut gitu, Bib. Hanyut tuh untuk move on, inget terus sampai membuat hari-harinya itu terganggu. Iya, jadi kayak udah mau beraktivitas jadi males, jadi nggak semangat dan sebagainya. Nah, kalau amalannya diantaranya ya sholawat sama Nabi. Dan banyak-banyak zikir ya. Semua zikir itu manfaat untuk hati. Nah, sampai ada satu riwayat Nabi SAW itu pernah bersabda, hati ini bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Nah, sahabatnya Rasulullah, terus cara bersihkannya gimana? Ada zikrullah. Ada riwayat yang lain Nabi mengatakan kathratus sholati alayya, memperbanyak selawat atasku. Jadi semua bentuk sholawat, semua bentuk zikir itu punya efek terhadap hati. Ada athar. Nah, tapi atharnya itu akan ada bekas di hati tergantung kalau kita sudah merutinkan tadi itu. Jadi kalau Anda termasuk orang yang sering zikir, Anda nggak akan mudah sumpah. Anda jadi orang yang sering sholawat, Anda nggak akan mudah sumpah. Tapi yang rutin. Oh gitu. Rutin. Air itu ada air 10 galon. Kalau langsung ditumpahkan ke batu nggak akan membuat bekas sedikit pun. Kalau dikasih batu setetes mungkin batu bisa terkikis lama-lama.
Air aja bisa ngikis batu. Hati kita juga bisa terkikis dengan zikir tadi itu. Tapi tadi itu ya, apa? Kalau zikir itu sudah rutin, maka insya Allah semua hilang. Bahkan bukan cuma urusan move on ini aja, Beb. Bahkan kalau misalkan kita ini termasuk orang yang sering was-was. Kan kadang kan ada kan orang, terutama dalam hal ibadah wudhu, ini sudah masuk muka atau belum ya? Sholat Allahu Akbar kok kayaknya belum pas ya. Itu nanti was itu kan nanti menjalar sampai keluar rumah. Tadi pintu udah ditutup atau belum ya? Kan gitu kan. Nanti kompor, wah, mikirnya macam-macam terus. Jadi bisikan itu semua dari setan. Was-was itu penyebabnya ya? Dari setan. Lah semua obatnya itu zikir. Obatnya itu zikir. Jadi zikir itu hanya sekedar kita ngucap dengan lisan, tapi juga sinkron dengan hati. Nanti baru akan ada bekas dengan hati insyaallah. Nah, tuh dengerin tuh. Ya, makanya yang move on nggak bisa move on, ini resepnya dari Habib Muhammad bin Husin nih. Kurang apa lagi penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.